Salat jamaah itu diibaratkan kulon jenengan tuku lombok tomat borongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah, semuanya yang kami hormati, kami muliakan, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian setiap Sabtu ketika, mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatin wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sebelum Ramadan kita membahas sholat berdasarkan 4 mazhab. Nah, sekarang kita melanjutkan pembahasan sholat terkait dengan tinjauan ilmu akhlak tasawuf, ya. Jadi sholat ini adalah menjadi solusi ketika kula panjenengan sedaya mendapatkan cobaan dan ujian atau persoalan dalam hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diperintahkan oleh Allah melakukan satu perjalanan malam hari yang sering kita kenal dengan sebutan Isra dan Mi'raj, ternyata mendapatkan cobaan dan ujian yang bertubi-tubi. Hampir setiap hari diancam orang kafir akan dibunuh. Bahkan mereka semua ini adalah tokoh-tokohnya adalah kerabat dan paman-paman beliau sendiri, ya. Orang yang selama ini menjadi benteng dan tameng hidup beliau adalah Abu Thalib. Nilalah waktu itu dipundut oleh Allah dalam keadaan belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang yang membackup dakwah secara finansial, hampir seluruh harta bendanya diserahkan beliau untuk dakwah, adalah istri beliau sendiri, namanya siapa? Siti Khadijah, yang terkenal dengan seorang wanita solikah yang kaya raya di zamannya. Dilalah juga dipundut oleh Allah. Sebagai manusia, Rasulullah juga sedih. Rasulullah juga susah, Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Walaupun beliau Nabi dan Rasul Allah mendapatkan cobaan berupa kematian orang dekatnya yang selama ini membentengi lahir dan batin, dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, niku nggih susah, tapi tidak sampai meratap. Namanya manusia. Cuma bedanya Rasulullah akan mendapatkan wahyu, kula jenengan tidak mendapatkan wahyu, kan itu saja. Kalau seneng, bahagia, susah, beliau sebagai manusia. Nah, tahun itu sampai disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan.
Nah, saat itulah kemudian Allah memberikan sebuah hadiah yang luar biasa berupa perjalanan Isra dan Mi'raj, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, langsung bertemu Allah. Nah, dari sinilah Bapak Ibu yang kami hormati, Imam Asyuti dalam kitabnya La'ali al-Masnu'ah beliau mengatakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Sidratul Muntaha, beliau melihat ke sisi kanan dan ke kiri, beliau tidak melihat apapun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau enggan meninggalkan tempat yang mulia ini. Saking bahagianya bertemu sang kekasih, sampai beliau enggan kembali ke dunia. Lantas Allah berfirman, ya Muhammad, engkau adalah utusanku sebagaimana rasulku yang lainnya. Jika kau tetap tinggal di sini, kau tidak akan pernah bisa menyampaikan wahyuku. Karena itu turunlah ke bumi, sampaikan wahyuku kepada para hambaku. Kapanpun kau inginkan berada dalam keadaan seperti sekarang ini, maka sholatlah dan aku akan membukakan keadaan ini buatmu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kebahagiaan yang tiada tara yang belum pernah beliau rasakan, seperti kebahagiaan yang beliau alami saat berjumpa dan bertemu Allah, sehingga beliau enggan turun bumi sampai kemudian dibilangnya Allah, bagaimana kamu bisa menyampaikan wahyu kalau terus berada di sini sementara kamu adalah utusan dan rasulku? Karena itu kamu akan mendapati kebahagiaan yang seperti kau alami sekarang ini dengan jalan memperbanyak sholat dan sujud kepadaku. Karena itulah ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa as-sholah mi'rajul mu'minin. Sholat ini adalah merupakan mi'rajnya orang mukmin, karena di saat sholat kita akan merasakan seperti yang dirasakan Rasulullah saat bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan aqimis sholata lidzikri. Sholat itu adalah dalam rangka agar kita semua berzikir dan ingat kepada Allah. Niku teori ini ngoten Bapak Ibu. Ya, cuma dalam prakteknya, apakah kula jenengan ketika sholat akan selalu ingat kepada Allah? Jawabnya terus menika ragu-ragu ngene rek. Ya Allah, ternyata ketoke eling ngoten niku, ternyata prakteknya mboten gampang, nggih napa mboten? Makanya Bapak Ibu, kula jenengan dianjurkan oleh Rasulullah sholat dengan berjamaah. Mengapa kok harus berjamaah? Logika yang diterangkan oleh para alim ulama, para kiai ketika kula ngaji ten pondok mbiyen niku ngeten. Simple tapi bisa diterima oleh akal. Sholat jamaah itu diibaratkan kula jenengan tuku lombok, tomat, borongan. Nek tuku sak atau sak kilo atau 2 kilo, gak kabeh lombok tomat yang kita beli itu apik kabeh, mesti katutan sing bosok. Enten apa mboten? Mesti ana sing diguwak kan ngoten. Tapi nek tuku siji, nek diguwak nek sing elek, mesti gelek sing. Nah, sehingga meskipun kula jenengan gak khusyuk, ngelamun gak eling Gusti Allah, asalkan jamaah pasti diterima oleh Allah. Bisa jadi waktu takbir do Allah Akbar, niat iki konsentrasi ingat Allah, tapi murah-murah ngelamun. Nggih, kinggo kira-kira sarapane apa? Nek wingi pecel. Kula nggih ngelamun ngoten. Ya Allah. Lah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Bisa jadi ada orang yang pokoknya takbir Allahu Akbar, wis pokoknya melo imam salate. Kadang-kadang lali imam salat subuh apa salat asar. Nah, terus kemudian ada yang khusyuk saat Fatihahnya,
ada yang khusyuk saat rukuknya, ada yang khusyuk saat i'tidalnya, ada yang khusyuk saat sujudnya. Akhirnya sambung menyambung menjadi satu. Sing dinilai kabeh, ya. Jadi itulah enaknya sholat jamaah Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, dalam prakteknya ternyata beberapa kali sholat malam Nabi bersujud sangat lama seperti lamanya berdiri. Pada saat rakaat Nabi membaca 3 surat sekaligus. Jadi ini hadisnya saya temukan di dalam riwayat seorang sahabat namanya Hudzaifah Al-Yamani. Pernah ikut qiyamul lail bersama Rasulullah, ternyata yang dibaca oleh Rasulullah itu 3 surat Bapak Ibu. Pertama Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Ketika sahabat Hudzaifah Al-Yamani itu membaca surat Al-Baqarah, kemudian jeda sebentar, beliau mengira bahwa Rasulullah melanjutkan dengan ruku, ternyata dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Begitu pula surat Ali Imran, beliau jeda sebentar dikira ruku, ternyata dilanjutkan dengan surat An-Nisa. Jadi dengan cek nanti 3 surat ini 6 juz, ya. Nah, kemudian rukuknya sama dengan lamanya saat berdiri beliau membaca 3 surat. Begitu pula i'tidalnya, sampai akhirnya karena begitu lama beliau sholat, begitu salam tiba-tiba terdengar sahabat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan untuk sholat subuh. Jadi semalam itu hanya 2 rakaat, tapi sholatnya begitu lama. Nah, sehingga seringkali kalau mendengar sebuah hadis sampai-sampai Sayyidah Aisyah kan protes, ya Rasulullah, mengapa engkau sampai sholat dengan menyiksa diri, kakimu bengkak? Bukankah surga telah dijanjikan oleh Allah untukmu? Dosa-dosamu yang akan datang juga sudah diampuni oleh Allah. Kenapa panjenengan sampai sholat kakinya bengkak? Wis kabeh dijamin karo Gusti Allah. Jawabe Gusti Kanjeng Nabi terus pundi? Afahla uhibbu an akuna abdan syakura. Aku nglakoni kaya ngene iki kepengin menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya Gusti Allah. Loh. Jadi ketika saya tidak menemukan hadis ini Bapak Ibu, terus kemudian kita sesuaikan dengan sholat kula jenengan tiap hari, mosok sholat sampai bengkak kaki ini. Sholat kayak nopo sampai membengkakkan kaki. Oh, ternyata sholat bukan hanya 1-2 jam, dengan berjam-jam. Kalaulah misalnya mulai habis jam 12, rolas 1, 2, 3, 4 subuh 4 jam. Nah kalau mulai marisa berarti taruhlah jam 8, tambah pinten jam niku. Nah kula jenengan nate sholat sampai sak jam, makanya gak tahu bengkak mergo sholat kan nggih ngoten. Loh, inilah Bapak Ibu yang kami hormati. Makanya kadang-kadang orang kita kepingin niru Rasulullah, gimana? Wong Rasulullah kaya ngoten niku carane niru. Angel napa mboten? Ya, kita kula jenengan dengan Rasulullah itu sebenarnya kan sedikit saja kacanya dengan Rasulullah. Bedanya cuma sedikit. Rasulullah sedikit tidur, kita dikit-dikit tidur. Rasulullah sedikit makan, kita dikit-dikit. Nah, kan bedanya cuma sedikit. Sallallahu Muhammad. Kadangkala karena pertimbangan tertentu Nabi juga pernah memendekkan sholat. Nah, cuma kadangkala ya karena pertimbangan tertentu sehingga beliau pernah memendekkan sholat tanpa mengurangi kedalaman penghayatan. Jadi membaca surat Az-Zalzalah itu 8 ayat untuk 2 rakaat dalam sholat, berarti masing-masing ayat hanya 4 ayat. Ya, atau yang paling pendek itu kan inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kadang juga begitu. Makanya
ada seorang sahabat, waktu Rasulullah sholat Jumat dalam kondisi khutbah, tiba-tiba namanya Al-Ghatafani datang langsung duduk. Nah, ketika langsung duduk, Rasulullah kemudian di tengah-tengah khutbah bilang, wahai Al-Ghatafani, silahkan berdiri untuk sholat sunat tahiyatul masjid dan percepat sholatmu. Jadi artinya bahwa dalam kondisi kula jenengan terlambat untuk sholat Jumat, sementara khotib sudah naik mimbar, kula jenengan karena saking pentingnya sholat sunat tahiyatul masjid sehingga dianjurkan tetap sholat sunat tahiyatul masjid, tapi jangan lama-lama. Setelah itu baru duduk dan bisa mendengarkan khutbah ini. Atau bisa jadi kula jenengan bisa mempercepat sholat ketika ndelok putune utawa anake nangis. Iku dipercepat, jangan kemudian baca Yasin wong anake nangis. Utawa putune. Oke, itu riwayat Abu Dawud dan Baihaqi. Nah, dari riwayat yang lain Bapak Ibu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa Rasulullah pernah bangun pada malam hari dan melakukan sholat dan memperlama sujudnya. Nah, sehingga aku menyangka, kata Sayyidah Aisyah, beliau telah diambil wafat. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud dan selesai sholat, beliau berkata, wahai Aisyah, apakah kamu menyangka aku Rasulullah tidak memberikan hakmu kepadamu? Jadi pernah suatu saat Sayyidah Aisyah sareh ditinggal Rasulullah sholat, sujudnya kok lama. Kalau hanya sebentar, gak mungkin Sayyidah Aisyah menyangka beliau sedang wafat. Kok lama sekali? Mungkin ditinggal sare ngelilir, Rasulullah tetap sujud. Sare malih, ngelilir malih, sujud malih. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah menyangka bahwa Rasulullah telah diambil oleh Allah dalam keadaan sujud. Nah, begitu selesai sholat, mungkin kira-kira ya Rasulullah ngerti nek ana dagduk kok delok ngoten nggih. Apakah kamu menyangka bahwa aku Rasulullah tidak memenuhi hakmu malam ini? Umpama cara Surabaya nih, awakmu kuwatir kata keloni. Karena waktu itu jatah gilirannya kebetulan ada di dalam rumah Sayyidah Aisyah, sehingga khawatir beliau. Nah, ternyata Aisyah menjawab, tidak ya Rasulullah, namun aku menyangka, kula niku khawatir bahwa engkau telah dipanggil oleh Allah karena sujud lama sekali. Kemudian saat itu Rasulullah bersabda, tahukah kamu malam apakah ini? Nah, beliau menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, Sayyidah Aisyah mboten ngerti kenapa Rasulullah kok sampai sujud lama. Malam apa ini? Rasulullah kemudian bersabda, ini adalah malam nisfu Sya'ban, dan Allah muncul kepada hamba-hambanya di malam ini dan mengampuni orang yang minta ampun, mengasihi orang yang minta dikasih, namun menunda, artinya tidak mengabulkan doanya orang-orang yang masih punya hasud sebagaimana perilaku mereka. Jadi salah satu riwayat doa yang mustajabah di dalam satu hadis itu adalah malam pertama bulan Rajab, malam hari raya Idul Adha Idul Fitri, malam Jumat, dan malam nisfu Sya'ban. Ya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlama sujudnya malam itu karena saat itu ternyata malam nisfu Sya'ban, sehingga tradisi kula jenengan kalau malam nisfu Sya'ban ada qiyamul lail. Teng mriki nggih ngoten apa? Oh, dereng. Ya inilah sumbernya ya. Terserah, ini tidak harus jamaah. Di rumah sendiri, wong Rasulullah juga ini sendiri. Nyatane Sayyidah Aisyah juga mboten dibangunkan untuk melakukan
sholat bersama Rasulullah. Ya. Jadi itu malam nisfu Sya'ban, dalam riwayat lain Allah turun ke langit dunia dan melihat para hambanya yang malam itu mau qiyamul lail, mau berdoa. Siapa yang meminta rezeki akan diberikan rezeki. Siapa yang minta diampuni akan diampuni oleh Allah. Siapa yang minta dirahmati akan dirahmati oleh Allah. Semua keberkahan, rahmat, maghfirah Allah akan diberikan kepada orang yang malam itu memanfaatkan untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu malam apa? Nisfu Sya'ban. Tapi Allah tidak akan mengabulkan, menunda hajatnya orang-orang yang masih punya hasud. Artinya berarti semua doa, sholat yang kita lakukan harus didasari dengan niat dan hati yang bersih, baik yang terkait dengan hablum minallah maupun hablum minannas. Nah, dari sinilah Bapak Ibu, kemudian saya teringat Hakim pernah membuat sebuah lagu yang luar biasa. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Jika hati kita suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, itu ciri mukmin sejati. Jika hati kita keruh, pikiran jadi gemuruh, laksana dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati dari iri dan dengki. Jagalah hati, ingatlah ilahi, jagalah hati dengan sholawat Nabi. Kok tambah turu kabeh? Ayo saking sholawat bersama-sama. Sholatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo bersama-sama sekali aja. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, satu hari Nabi SAW berkata kepada sahabat namanya Robi'ah bin Ka'ab. Bapak Ibu, Robi'ah bin Ka'ab ini adalah salah satu khadimur Rasul, pelayan Rasulullah SAW. Beliau kalau kemana saja selalu mendampingi Rasulullah SAW, yang ngambilkan air wudhunya, yang membawakan sandal tasnya. Pokoknya kalau kemana saja beliau selalu mendampingi Rasulullah SAW. Nah, karena 7 tahun mengikuti Rasulullah, ya, Rasulullah akhirnya kepingin memberikan sesuatu yang terbaik. Bahasanya kepingin nyeneng, membahagiakan hatinya Robi'ah ini. Sehingga Rasulullah bilang begini, wahai Ka'ab, 7 tahun kau telah mengabdi kepadaku. Adakah permintaanmu? Aku akan memenuhinya. Wis saiki njaluk. Kira-kira sing kok senengi, sing kok kepingin nggo donya iki kira apa? Saya akan berusaha untuk memenuhi permintaanmu. Ternyata Robi'ah mengatakan begini, wahai Rasulullah, berikan aku waktu untuk berpikir. Jadi mboten langsung jawab. Berikan kesempatan aku untuk berpikir. Nah, beberapa hari berikutnya Nabi bertemu. Akhirnya Rasulullah tanya, wahai Robi'ah,
Katakan kepadaku, apa keinginanmu? Adakah sesuatu yang sudah kamu temukan sing kok kepingini sekarang sampaikan kepadaku? Rabi'ah menjawab, mohonkan kepada Allah agar dia memasukkan aku ke surga bersamamu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi maksudnya Kanjeng Nabi biar awakmu njaluk napa sepeda motor njaluk apa jenenge duit, njaluk digelekno bojo kan ngoten nggih. Ternyata setelah dipikir beberapa hari dan ketemu Rasulullah, langsung yang diminta, ya Rasulullah, mintakan aku kepada Allah agar aku selalu bersamamu di surga. Nabi menjawab, siapa yang mengajarimu meminta seperti itu, katanya. Itu kan permintaan yang luar biasa itu. Rabi'ah menjawab, tidak seorang pun yang mengajariku, semata-mata hasil pikiranku. Sebab jika saya minta harta yang banyak, toh semuanya akan musnah. Kalau saya mati nggak akan saya bawa. Jika saya minta panjang umur dan banyak anak, semua juga akan mati, kita akan berpisah. Akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Masih duwe bojo ayu nek mati ya diting. Nah kan ngoten. Kemudian Nabi bersabda, kalau begitu aku mohon kepada Allah agar mengabulkan permintaanmu, tapi bantulah aku dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Nah, jadi untuk mewujudkan keinginanmu itu, bantulah aku. Fa'inni bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Jadi Bapak Ibu, dari riwayat inilah sehingga di antara salah satu doa yang mudah dikabulkan adalah doa yang diminta saat sujud. Cuma yang menjadi persoalan masalah fikih nanti adalah, bolehkah kula jenengan berdoa di dalam waktu sujud dengan memperlama sujud kita berjam-jam, misalnya dengan bahasa yang kita bikin sendiri. Misalnya, ya Allah, anak kula saniki ujian, muga-muga paringi lulus po. Mari lulus ujian ya Allah, muga-muga nanti melanjutkan perguruan tinggi. Jangan pilihkan perguruan tinggi yang terbaik sesuai dengan pilihannya. Setelah nanti lulus ujian di perguruan tinggi, ya Allah, muga-muga diparingi oleh jodoh po. Oleh jodoh sing solihah po. Ana poone ngono. Kemudian mantun ngoten oleh pekerjaan sing sae, dadi wong sugih yang serba kecukupan, ya, hidupnya bahagia dunia akhirat, omahe kathah, tabungane kathah, kira-kira ngoten lho Pak. Artinya bahasa itu adalah bahasa yang kita bikin sendiri demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Di dunia bahagia kaya raya, mati masuk surga, kan ngoten dongane. Nah, itu nanti ada pembahasannya tersendiri ya. Jadi sujud itu adalah merupakan tempat yang mustajabah, karena saat itu besar-besarnya sinyal kita langsung kepada Allah. Semakin banyak sujud, semakin terpancar cahaya di wajah, dan semakin mudah bagi Rasulullah untuk mengenal kekasihnya di akhirat. Panjangkan sujudmu. Tidak ada perbuatan yang lebih menyakitkan setan daripada melihat manusia bersujud. Karena itu hanya muka yang bersih dari dosa yang pantas menghadap pada Allah, dan hanya tangan terampuni yang pantas diangkat untuk bertakbir. Sehingga sebelum kita bersujud kepada Allah, kita bersihkan diri kita dari najis dan hadas. Kalau kita dalam kondisi najis harus dibersihkan semua. Kalau kita dalam kondisi hadas baik kecil maupun besar, kita berwudu. Kalau hadas besar kita mandi, dalam rangka kita menghadap kepada Allah yang Maha Suci. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga logikanya kan begini. Karena Allah itu adalah Maha Suci, maka hanya bisa didekati
orang-orang yang suci. Suci lahir dan batin. Karena itu secara lahir, ya, lahirnya kalau kita dalam kondisi najis maka tidak sah sholatnya. Baik pakaian, baju dan tempatnya harus suci. Sehingga dalam kitab Risalatul Mu'awana itu disebutkan begini: alaika biluzumin nadhafah zahiran wa batinan. Hendaklah kalian berusaha untuk selalu mensucikan diri baik lahir maupun batin. Fa inna man kamulatin nadhafah zahiran wa batinan kana ruhuhu malakan ruhaniyan walau kana bijismihi jisman basyariyan. Kalau orang itu telah mampu mensucikan dirinya lahir batin, kana ruhuhu malakan ruhaniyan, maka rohnya akan berubah menjadi roh yang berbangsa malaikat, walau kana bijismi basyaron jasmaniyan, meskipun jasadnya adalah fisiknya manusia biasa, tapi jiwanya roh yang berbangsa malaikat. Nah, karena itu wudhu ini subhanallah luar biasa. Wudhu itu bisa menghapus dosa-dosa kita Bapak Ibu. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, setiap basuhan yang kita buat bersama dengan mengalirnya tetesan air, maka saat itulah tetesan dosa-dosa ikut gugur dan jatuh. Sehingga Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat begini: hal adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa turfa'u bidarajat. Maukah kalian wahai sahabatku, saya tunjukkan satu amalan yang mudah dilakukan tapi hikmahnya luar biasa. Qalu bala, nggih ya Rasul. Amalan apa itu? Qala asbigul wudu fis sabarat. Rasulullah lajeng dawuh, sempurnakan wudu kalian meskipun cuaca dalam keadaan dingin. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, wudhu ini ternyata diperintahkan oleh Rasulullah bukan hanya ketika mau sholat saja. Ya, mungkin pernah saya sampaikan hadis ini, justru barokah wudhu inilah sehingga ada seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah, di saat beliau Rasulullah sedang mi'raj dan diizinkan oleh Allah melihat dan berkunjung ke surga. Sebelum masuk Rasulullah sudah mendengar apa? Suara terumpah atau sandalnya sahabat Bilal. Nah, Rasulullah kadang begitu sampai turun ke bumi habis ngimami sholat subuh, penasaran. Bilal kemudian ditanya, wahai Bilal, saya ini heran kepadamu. Awakmu burung mati, tapi suara terumpahmu, sandalmu sudah mendahului aku di surga. Apa sing kok lakoni wahai Bilal? Kemudian Bilal menjawab, demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada satupun amalan yang istimewa yang bisa kami sampaikan kepada panjenengan. Cuma kula niki berusaha setiap hari ten pundi mawon kula berada. Nek kula berhadas selalu wudhu, dan setiap kali saya punya wudhu saya selalu sholat sunat 2 rakaat. Nah, pertanyaannya, sholat sunat apa Bapak Ibu? Nah, inilah kemudian karena punya wudhu tanpa dibatasi waktunya, siang atau malam ten pundi mawon, asalkan punya wudhu, dianjurkan sholat sunnah seperti yang dilakukan Bilal. Sehingga sebagian ulama mengatakan itulah yang disebut sholat syukril wudhu, mensyukuri karena punya wudhu, atau sholat sunat wudhu. Itu niatnya gimana? Usolli sunnatan li syukril wudhu lillahi ta'ala. Atau ada yang mengatakan sholat sunat mutlak karena tidak terbatas waktunya, di mana saja, kapan saja, siang atau malam. Sholatnya apa? Sholat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang disebut sholat sunat mutlak. Niatnya tersebut di usolli sunnatan lillahi ta'ala. Aku sholat seperti ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Akbar. Ngerti? Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Sehingga salah satu syarat sholat karena
Allah adalah Maha Suci, maka kita harus suci. Suci dari najis juga sekaligus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan semua tata caranya sudah diajarkan oleh Rasulullah atau yang sudah sekarang sudah termaktub, tercatat dalam kitab fikih tentang tata cara bersuci, ya, baik nanti ada najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalladhah. Kemudian wudhu pun juga begitu. Ketika membasuh dengan air itu nanti ada pembahasan, ada air mutlak, air yang suci mensucikan, ada air yang musyammas, air yang terjemur di panas. Meskipun itu suci mensucikan, tapi makruh hukumnya ngenteni adem dhisik. Yang kemudian yang ketiga ada air namanya mustakmal, air yang tidak sampai 2 kulah, kemudian telah kita pakai. Jadi kayak jeding ini kan nggak sampai 2 kulah kolamnya. Itu kalau kita tangannya dicelup atau diraupno, itu walaupun kelihatan suci tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kulon jenengan kalau cawi kudu pakai cebuk. Sebab kalau pakai tangan dicawukno, ini berarti airnya kecuali tangannya digrojok dulu menjadi suci. Nah, itulah Bapak Ibu yang disebut air mustakmal, suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini juga berkembang menjadi air, macam-macam air yang kondisinya tidak murni atau tercampur dengan benda lain. Air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air teh. Asalnya air kemudian berubah warnanya karena kita masuki teh. Nah, walaupun ini sak jeding tapi kemudian menjadi teh, warnanya berubah coklat, bukan menjadi air mutlak berarti, tapi air teh. Sehingga walaupun kolamnya besar, ya, itu nggak boleh cawi pakai teh. Nah, gimana kalau kemudian air ini berubah warna karena alami, seperti di kampung-kampung desa niku nggih, belumbangnya kan warna hijau karena kena daun. Nah, karena berubah dengan sendirinya, itu para ulama mengatakan ini tetap dianggap suci dan mensucikan karena tidak ada campur tangan secara langsung manusia. Nah, kembali kepada persoalan ini ya. Jadi itu air yang suci mensucikan. Nah, kemudian ada yang keempat adalah air mutanajis. Ya, air mutanajis ini ya air yang suci karena kemasukan barang najis. Walaupun sedikit ya, tapi kalau airnya tidak sampai 2 kulah tetap najis. Ya. Kan celek cecek itu kan kecil sekali. Walaupun kita ambil, kita buang, tapi airnya ini nggak sampai 2 kulah, maka tidak suci mensucikan, tapi justru najis, mutanajis artinya. Ya. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Nah, kemudian ibu-ibu seringkali saya menjumpai di masjid-masjid itu klosetnya dhuwur, kemudian di samping kloset ini bak untuk cawiknya pendek atau sejajar. Lah ini kan bahaya. Ya lek kabeh wong pipise masuk ke kloset. Kadang-kadang ada pipis yang kemudian kita nggak tahu Nah, karena itu kalau pakai bak atau timba, usahakan timbanya ada di atas kloset. Apalagi kalau kemudian yang di atas itu kelihatannya itu kan ada baknya, tapi bak sejajar pendek sekali. Saya khawatir kalau bapak ibu atau ada jamaah yang nguyuh ngadeg atau kemudian ketika wawi kemudian kebanteran nyiprat ke, lah itulah harus hati-hati. Sebab apa? Ini saya katakan karena salah satu syarat sahnya sholat adalah harus suci tadi. Dan ini bahaya, efeknya bukan hanya di dunia. Makanya ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Beliau meriwayatkan pernah berjalan bersama Rasulullah SAW melewati suatu kuburan. Tiba-tiba Rasulullah
mendengar ada 2 jeritan penghuni kubur yang disiksa oleh Allah. Rasulullah diperdengarkan oleh Allah. Ketika itulah kemudian Rasulullah berhenti sejenak. Dan kemudian ada 2 pelepah kurma dibelah menjadi 2. Yang satu ditancapkan di kuburan yang disiksa tadi, yang satu diturunkan di satunya. Kemudian Rasulullah bilang begini, 2 kuburan ini penghuninya sedang disiksa, menjerit dan menangis. Dia tidak disiksa lantaran dosa besar, tapi masalah sepele yang diremehkan. Yang satu karena percikan air kencing, yang satu karena suka mengadu domba, atau sekarang ini menyebarkan berita hoak kan gitu ya. Istilah sekarang ini. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga persoalan bersuci ini kita harus hati-hati. Nah, oke, ini kurang 7 menit. Kita lanjutkan yang akan datang untuk materinya. Ada pertama kok, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sumarwan. Oke, Pak. Saya pada hari ini mendengarkan sesuatu yang baru walaupun lama. Sepertinya dari salah satu itu tafsir dari surat Al-Isra ayat 1, bahwa Rasulullah ada di Sidratul Muntaha itu walaupun sebentar, Allah menilai sudah lama, sehingga disuruh segera turun ke bumi untuk menyampaikan kepada hambaku. Pertanyaannya, hambaku itu siapa? Apakah kita ini, atau umat-umat sebelumnya, atau umat-umat sampai nanti yang mau? Lalu untuk menikmati nikmat yang diberikan kepada Allah, kepada Rasulullah dari Allah, kalau ingin mengulang atau apa istilahnya saya nggak tahu tadi, disilakan untuk melakukan sholat. Lah, sholat sendiri Rasulullah melaksanakan sampai kakinya bengkak dengan membaca 6 juz surat yang disampaikan. Lah, pertanyaannya juga, apakah surat yang 6 juz tadi dibaca waktu berdiri atau waktu sujud? Kalau dari kalimat dari saya yang nomor 2 tadi, seolah-olah dibaca waktu sujud. Nah, itu dari saya, perasaan saya gitu ya. Padahal dari syariat atau pedoman yang kami terima atau kami ketahui bahwa surat dibaca setelah surat Al-Fatihah. Iya. Ini Ustadz, saya berharap sekali saya bisa diterangkan dan saya jelaskan sehingga mengetahui bagaimana nikmat sholat seperti yang digambarkan Rasulullah pada di Sidratul Muntaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi pertama, siapakah umat yang dimaksud dalam perintah Allah sampaikan pada umatku? Yaitu kita semua. Ya, jadi Rasulullah di dalam satu hadis pernah bersabda begini, Bapak Ibu. Beruntunglah orang-orang yang semasa dengan aku, orang yang pernah hidup dan pernah melihatku. Nah, cuma kemudian Rasulullah mengulang 3 kali. Sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung orang yang tidak pernah bertemu aku tapi beriman kepadaku. Pertanyaannya, siapa ini? Ya kula jenengan iki. Ya.
Karena itu kemudian di dalam ayat lain Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad hanya khusus kepada umatmu, tapi juga menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam ini, termasuk umat-umat Nabi terdahulu. Sehingga pertanyaannya, siapa yang berhak mendapatkan syafaat nanti ketika di akhirat? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, termasuk umatnya Nabi Adam. Karena itu ada satu riwayat menyatakan ketika semua orang nanti kepanasan, dalam kondisi sulit, kabeh datang kepada para nabi dan rasulnya masing-masing. Tapi ternyata para nabi dan para rasul itu mengatakan, aku sendiri belum tentu nasibku. Kalau ingin mendapatkan syafaat, minta pertolongan, datanglah kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Sehingga umat yang dimaksudkan bukan hanya umat ketika berjumpa dengan Rasulullah, tapi kepada umat yang lain termasuk kita saat ini. Cuma kan kula jenengan boten secara langsung. Karena itu Rasulullah menyatakan al ulama warathatul anbiya. Kita ini mendapatkan ajaran Rasulullah karena melalui siapa? Para ulama. Ngoten. Sehingga nek kula jenengan kepengin selamat, tombo ati ku limo wernane, salah satunya adalah wong kang soleh kumpulono. Sehingga dalam bahasa Al-Qur'an adalah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek ana apa wae masalah donya, khususnya masalah agama gak ngerti, tanyakan kepada ahlu dzikri. Siapa itu ahlu dzikri? Adalah ulama. Ngoten Pak. Jadi yang dimaksud itu adalah termasuk kita semua. Karena kita tidak bisa mendapatkan langsung dari Rasulullah karena belum ketemu, maka melalui para alim ulama. Ulama itu dapat dari mana? Dari dhuwure mana ada. Makanya disebut ada sahabat, ada tabiin, ada tabiin dan seterusnya sampai ke kita semua ini. Yang penting nyambung sanadnya kepada sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, nah untuk memperoleh kebahagiaan kita diperbanyak membaca sujud. Sujudnya Rasulullah sangat lama. Nah kita baca lagi dalam beberapa kali sholat. Nah beberapa kali berarti tidak selalu. Sholat Rasulullah seperti ini hanya beberapa kali. Makanya tadi satu diantaranya adalah malam nisfu Sya'ban, ya itu yang saya kutip. Tapi di dalam hadis Hudzaifah al-Yamani itu tadi Sayyidah Aisyah, tapi Hudzaifah al-Yamani ini tidak disebutkan sholatnya kapan dan malam apa, ya. Tapi hanya beberapa kali, tidak setiap malam Rasul seperti ini, ya. Nah pada satu rakaat. Nah, satu rakaat yang dimaksudkan ini adalah rakaat yang lazim dilakukan Rasulullah yang sampai kepada kita. Kapan itu dibaca? Setelah baca surat Al-Fatihah. Cuma di dalam hadis ini kan tidak Rasulullah bertakbir, kemudian baca iftitah. Iftitahnya apa? Kabiron apa Allahumma ba'id baini kan ngoten nggih. Dan banyak sekali. Terus kemudian yang jelas baca Fatihah. Setelah baca Fatihah baru ini. Itu rakaat pertama, satu rakaat. Nah, sekaligus surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah, ketika beliau ruku, lama rukuknya, itu sebenarnya hadisnya begitu. Lama rukuknya sama dengan ketika beliau membaca 3 surat itu. Begitu pula i'tidal, begitu pula waktu sujud. Lama sujudnya hampir sama dengan membaca 3 surat tadi. Kemudian berdiri rakaat kedua. Nah, rakaat kedua yang dibaca apa? Tidak disebutkan di dalam riwayat ini. Cuma Rasulullah yang terakhir kemudian sahabat Hudzaifah menceritakan ketika salam hanya 2 rakaat sudah terdengar sahabat Bilal mengumandangkan adzan subuh. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, yang disunnahkan membaca surat panjang itu adalah setelah baca Fatihah, bukan waktu rukuk, sujud, i'tidal dan seterusnya. Nah, ketika kita mau rukuk, mau sujud, baca doa yang lama. Doa apa gitu?
Nah, itu doa apa saja untuk kemaslahatan dunia akhirat. Cuma ini kemudian ada jawaban di sini. Ya, ini kan panjang. Ini nanti kita baca. Nah, ini. Ya. Sehingga tadi sudah saya semukan, ketika kita mau memperlama rukuk dan sujud kita, memperlama sholat kita, ya, apa yang kita baca? Disinilah kemudian ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah batal jika doa itu tidak terdapat dalam Quran dan Sunnah, serta tidak mustahil diminta pada sesama manusia. Misalnya, ya Allah berikan kami buah apel dan sebagainya. Yang demikian itu bisa membatalkan sholat. Tapi jika mustahil diminta kepada manusia, ya Allah berikan rezeki berkah, maka tidak batal sholatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya jelaskan. Jadi kula jenengan, menurut ulama Hanafiyah nggak boleh doa dengan bahasa kita sendiri. Bacalah doa dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Kan doa dalam Al-Quran banyak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama misalnya. Atau Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana filli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Terus ndonga apalagi? Nah, doa sing dalam hadis misalnya kepengin oleh rezeki, Allahumma nabduha duhauka wal baba dan seterusnya. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrij dan seterusnya. Itu adalah doa-doa untuk minta keselamatan dunia akhirat, tapi diambilkan dari Quran dan hadis. Bacanya sholat duha, bacaan doa sholat tahajud, bacaan doa sholat istikharah, bacaan doa apa saja kita baca waktu rukuk dan sujud sehingga sholat kita lama, itu boleh. Tapi doa, kalau doa minta sesuatu yang bisa diberikan oleh manusia, ya Allah berilah saya ini buah apel kula kepengin jeruk apel sing lewegi ya Allah, itu bisa membatalkan sholat. Gak boleh seperti itu, katanya Imam Hanafi. Karena yang kamu minta itu sama dengan minta kepada manusia. Kalau minta kepada, ya Allah berilah rezeki yang berkah, anak yang soleh-solehah, nah itu baru boleh. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Tapi ingat, semua itu harus diambilkan dari Quran dan hadis. Karena apa? Karena sholat adalah komunikasi kita dengan Allah, bukan komunikasi antar Nah, itu satu. Yang kedua, menurut ulama Malikiyah tidak batal secara mutlak berdoa memohon kebaikan dunia akhirat, baik yang mustahil maupun tidak mustahil diminta pada manusia. Jadi ndonga dengan bahasa sendiri menurut ulama Malikiyah, Imam Malik, tetap sah. Makanya saya tadi contohkan, ya Allah kula niki utang kula kuwatah nek mboten sampai lunas ya Allah, omah kula dijabel karo bank ya Allah, pun dos pundi carane pokoke jenengan. Nah, itu dengan bahasa kita sendiri, itu menurut beliau tetap sah karena demi kemaslahatan dunia sekaligus kemaslahatan akhirat, itu boleh. Bahkan minta apel, minta jeruk kula niku nglamun ya Allah kepengin bengkoang misale, kepengin kates sing mani. Ya, walaupun itu bisa tidak mustahil diberikan manusia, itu boleh. Menurut beliau boleh bebas berdoa ada dalam sholat. Nah, ngaten. Mungkin karek milih kan ngaten. Sing penting wis ro ilmune. Ya. Yang ketiga, ulama Syafi'iyah, doa yang bisa membatalkan sholat adalah meminta sesuatu yang haram. Nah, ya Allah, mbok nggih sekali-kali kula niki jenengan izinkan minum khamr misale. Kula kepengin mabuk titik mawon Gusti, haram, dan itu bisa batal. Atau yang mustahil, yang tergantung pada sesuatu. Yang mustahil ini misalnya begini, ya Allah berikan saya sayap sehingga saya bisa umroh haji tiap bulan, nggak usah bayar ya Allah, kan? Oh, itu membatalkan sholat karena sesuatu yang mustahil diberikan. Gimana betul? Walaupun Allah Maha Kuasa, tapi itu tidak mungkin terjadi, ngerti loh? Karena menyalahi sunnah Allah. Lah itu yang bisa membatalkan kata Imam Syafi'i. Nah, maka selain tadi boleh untuk kebaikan dunia akhirat. Jadi selain tadi boleh.
asal tidak menggunakan domir mukhotob, kata ganti orang kedua, misalnya pakai K. K ini ditujukan kepada manusia, yarhamkallah. Ya. Jadi kalau ada orang bersin, kita menjawab alhamdulillah. Tidak sebelah krungu yarhamkallah, sebelah jawab yahdikumullah. Itu kan K-nya itu bahasa Arab, semoga engkau dirahmati Allah. Ya, itu bisa membatalkan. Ya, karena sudah ada jeda ketika kita zikir kepada Allah diselani dengan komunikasi antar manusia. Karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, ketika terjadi persoalan seperti ini, kemudian ada tamu. Nah, ini karena tamu itu ternyata juga subhanallah. Rasulullah bersabda, la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Jadi ukuran keimanan seorang kepada Allah dan hari akhir itu bisa dilihat bagaimana cara memuliakan tamunya. Sehingga keimanan kula, ibadah sholat itu kan kepada Allah, tapi hablum minallah juga harus dibangun. Jangan kemudian lantas sholat terus gak ngereken tamune. Nah, dalam konteks seperti ini Bapak Ibu, kondisi khusyuk itu kemudian tidak ada di sini, sebab kita diperbolehkan untuk memberikan isyarat kepada tamu. Berarti kan kudu ngrungokno kan ngoten. Assalamualaikum, tapi gak oleh dijawab Waalaikumsalam. Sik salat itu batal. Tapi dengan cara apa? Nah, mengeraskan bacaan. Allahu Akbar. Nah, sik tamune sik Assalamualaikum. Allahu Akbar. Nah, dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, kok tamune tidak nyaut, maka kemudian ulama memberikan alternatif. Karena sholat itu zikir, maka bahasa yang diucapkan harus berzikir. Misalnya, ya nek wong Arab ngerti, udkhuluha bisalamin aminin. Jadi kalau jenengan waktu sholat oleh mempersilahkan masuk, tapi dengan bahasa Al-Quran, udkhuluha bisalamin aminin. Itu kan ayat. Masuklah dengan selamat, dengan aman, damai, sentosa. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, monggo mlebet silakan pinara. Niku jajane sampean golek dhewe. Aku sik salat. Itu nggak boleh jadi batal. Makanya tadi ketika bahasa itu yang diucapkan dalam sholat adalah bahasa zikir, bahasa Quran, itu tidak membatalkan. Tapi kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia, monggo pinara, silakan masuk. Itu udkhuluha bisalamin amin, artinya ngoten. Tapi kemudian bisa membatalkan sholat. Sehingga dalam konteks seperti ini, sholat itu ada komunikasi dengan manusia karena memang itu disebut darurat namanya. Darurat itu kan ada kepentingan bahwa ada tamu, ternyata tamu ini adalah termasuk ukuran keimanan kita kepada Allah. Ngoten, Mbak. Jadi kembali kepada pertanyaan bahwa kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud dan memperbanyak doa. Itu adalah doa yang kalau kita menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, boleh doa apa saja dengan bahasa kita sendiri. Cuma ulama Hanafiyah nggak boleh kalau tidak bahasa Quran dan hadis, ngoten ya. Jadi di dalam rukuk sujud kita itu adalah sinyal yang kuat kepada Allah, maka di saat itulah mandi-mandi ini donga, sehingga kita dianjurkan untuk memperlama sujud kita. Ya, oke, saya kira demikian. Saya enten pertanyaan, nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ampunan dosa, Okay. apakah saya bisa tahu bahwa dosa-dosa itu, dosa-dosa kita itu diampuni? Iya. Lalu bagaimana cara kita itu mengetahui bahwa dosa-dosa kita itu sudah diampuni Allah? Iya, satu aja ya. Masih disimpan untuk bulan depan kalau ada pertanyaan lain. Bapak Ibu, hati itu kan merupakan pancaran cahaya dari Allah. Jadi
kula jenengan untuk mengetahui apakah ada panggilan hati kita dipanggil oleh Allah atau tidak. Apakah dosa kita diampuni oleh Allah? Itu ada sinyalnya sebenarnya. Apa sinyalnya? Begini. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan istakmalahu." Kalau seseorang itu memang mau ditakdirkan oleh Allah akan jadi orang baik, Allah akan selalu menuntunnya untuk menuju kebaikan itu. Kemudian para sahabat bertanya, qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana caranya Allah menuntun orang itu agar senantiasa dalam kebaikan? Qala liyuwaffiqahu li'amalin shalihin qabla mautihi. Gusti Allah akan memberikan taufik kepada orang itu sampai orang itu senantiasa dalam kebaikan sebelum mati menjemputnya atau sampai mati menjemputnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang disebut taufik? Taufik itu antara keinginan dengan kenyataan itu sama, klop. Kula jenengan misalnya, Masya Allah, kok kepingin mangan apel. Dilalah, ono wong notok omah ngeteri apel. Berarti antara keinginan dan kenyataan sama. Kula nate Bapak Ibu, pas itu Muharram, itu terakhir di Madinah, saya nggak sadar. Kok masjid itu setiap shop digelari plastik, kemudian orang menyiapkan buka. Kula mboten sadar. Mulai tanggal 1 sampai 10 tradisinya orang Arab adalah puasa sunnah bulan Muharram. Nanti terakhir Tasu'a, Syuro. Jadi baru sadar. Lah waktu niku akhirnya pertama kedua mboten melok poso, akhirnya nyoba melok poso lah mosok buka tok aku. Nanti lalah Bapak Ibu di depan shop paling depan kula niku shop ketiga. Dadak ana wong ngeling kahwa, kopi susune wong Arab kan panas-panas ambu aroma. Rodok koyok jaene ana aroma, wah suwedep ngoten niku lambaten. Waduh, tapi kok ngarep gak mungkin. Wis akhire kula ngombe zam-zam, mangan kurma, mangan roti yang ada di situ, wis langsung diringkesi sholat. Mari sholat, begitu salam, orang ini langsung menyodorkan kopi tadi diberikan pada saya. Loh, kula kaget. Kok ngerti nih aku kepingin kopi? Ruang nembatin duit kula ngoten. Ya Allah ya Rahman, saya nggak ngerti Bu. Itu kok tiba-tiba terjadi seperti itu? Wah, inilah keajaiban Mekah Madinah, menurut saya begitulah. Kenapa di Indonesia tidak pernah begitu? Indonesia adalah tanah sengketa, Mekah Madinah adalah tanah suci. Nah, jadi maksud saya begini, kembali pada pertanyaan. Nek panjenengan setiap kali kerentek duwe ati ngakoni api, segera lakukan, jangan ditunda. Itu adalah merupakan bisikan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Anda dipanggil, disinari, mendapatkan sinar dari sinar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilalah bolak-balik ana adzan Allahu Akbar, sakjane kepingin tapi kok abot, akhirnya gak sampai nang masjid. Itu berarti punya keinginan yang tidak sampai menjadi taufik. Kula jenengan nate kepingin sholat malam, dilalah wis tangi, alang kondisi akhirnya gagal. Ya itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Sehingga kesimpulannya ada seorang bertanya kepada Yai Waqi. Yai Waqi ini gurunya Imam Syafi'i. Syekh, saya ini hafalan kula niku lho kok lali mawon. Nek arep nglakoni api kok abot banget. Kemudian beliau menjawab, fa arsyadani bi antarkil ma'asi. Syakautu ila waqi'in su'al khidhi fa arsyadani bi antarkil ma'asi. Berarti ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah sehingga kamu merasa berat untuk melakukan kebajikan itu. Jadi Bapak Ibu, nek kula jenengan biasa tangi tahajud kok enak. Waktu Ramadan tangi jam 3 sahur kok ya enak. Saiki kok gak koyo ngono. Berarti ada dosa-dosa kita yang diampuni Allah, ada dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah, sehingga memberatkan kita untuk melakukan kebajikan dan amal soleh itu. Jadi kesimpulannya, nek kula jenengan sregep ngaji, gak abot nang masjid, gak abot tahajud, berarti
dosa-dosa kita banyak yang diampuni Allah karena tidak berat. Kok angel aras-arasen dilalah walaupun gak lapo-lapo lho, ndelok TV luwih nyaman timbangane. Oh, berarti dosa kita masih banyak yang belum diampuni oleh Allah. Kira-kira ngoten lah. Saya kira demikian Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kajian kita senantiasa diberkahi oleh Allah dan mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang sudah masuk waktu isyraq, bisa sholat sunat 2 rakaat, dan untuk kajian selanjutnya yang akan datang kita lanjutkan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.